Pencurian kalung emas seberat 25 gram di Pasar Koja, Jakarta Utara berhasil digagalkan warga dan juga petugas keamanan. Ya, pelaku nekat beraksi seorang diri mengenakan topi, masker hingga sarung tangan untuk menutupi identitasnya. Seorang pria jadi bulan-bulanan warga usai mencuri emas di Pasar Koja, Jakarta Utara. Pelaku berhasil ditangkap petugas keamanan yang mendengar karyawan toko emas berteriak minta tolong. Aksi pelaku saat menyatroni sebuah toko emas sempat terekam CCTV. Dalam beraksi, pelaku mengenakan topi, masker, hingga sarung tangan. Ketika salah satu karyawan mencoba tawari kalung emas seberat 25 gram, pelaku dengan cepat menggasak lalu melarikan diri. Pelaku yang tertangkap tak jauh dari pintu masuk pagar langsung dibawa ke pos keamanan. Karyawan toko kan teriak ya, copet, copet, copet. Ya, kita sebagai keamanan Pasar Koja refleks dong, langsung kita lari, kita cegah, ketangkapnya yaitu di luar itu jalan raya itu, dia lari kita. Selanjutnya pelaku tadi dibawa ke Polsek Koja, Jakarta Utara guna proses hukum lebih lanjut. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Ya, sementara itu pelaku pencurian motor nekat melepaskan tembakan saat akan ditangkap warga di Bandar Lampung. Ya, aksi nekat pelaku dilawan warga dengan melempari batu. Aksi brutal kawanan pencuri motor terjadi di Bandar Lampung, Lampung. Kali ini terjadi di depan Rumah Sakit Bayangkara dan kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Jalan Pramuka, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Aksi ini terekam kamera warga memperlihatkan dua pelaku melaju menggunakan satu unit sepeda motor. Salah satu pelaku terlihat melepaskan tembakan berkali-kali ke arah warga yang menghalangi. Warga hanya bisa melawan dengan melempari batu. Pelaku berhasil melarikan diri. Memang benar itu terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Oktober ya 2025 sekira pukul 09.45 di pinggir jalan depan gerbang masuk Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa Kota Bandar Lampung. Ada kejadian itu, ada korban? Untuk saat ini belum ada. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memburu para pelaku yang meresahkan warga. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menembak temannya hingga tewas saat berboncengan motor dengan istrinya. Ya, pelaku sakit hati karena diejek berutang uang di depan umum. Seorang pria warga desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menembak temannya hingga tewas. Peristiwa tragis itu terekam kamera pengawas warga saat korban berboncengan motor dengan istrinya. Tiba-tiba pelaku langsung menembak korban yang mengenai dada korban sebelah kiri dan korban pun tak lama jatuh tersungkur hingga akhirnya tewas di lokasi. Pelaku dan korban diketahui masih warga satu desa yang berprofesi sebagai petani. Pelaku mengaku sakit hati dan dendam pribadi kepada korban lantaran korban mengejek dirinya saat hendak berutang uang di depan orang banyak sehingga pelaku merasa dipermalukan oleh korban. Adalah karena dendam, sakit hati, dia diejek di depan umum orang banyak sehingga dia melampiaskan di momen pagi hari ini tadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, serta Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bisa seorang asisten masinis kereta api mengalami luka di bagian wajah akibat terkena pecahan kaca lokomotif yang dilempari batu orang tak dikenal di perlintasan Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Ya, polisi memburu pelaku pelemparan. Inilah video saat lokomotif KA 2826 Pulau Raja Kisaran terhenti setelah asisten masinis kereta api mengalami luka di bagian wajah.
Asisten masinis Rizky Nanda menjadi korban pelemparan kaca menggunakan batu oleh orang tak dikenal saat melintas di lokasi kejadian. Tidak hanya itu, kaca lokomotif juga pecah akibat lemparan batu. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Agus, petugas Polsuska Kisaran, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya kini telah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah orang di sekitar lokasi kejadian. Yang mengenai kaca lokomotif dan mengakibatkan asisten masinis mengalami luka robek di bagian bawah telinga. Untuk pelaku sendiri apakah sudah teridentifikasi, Bang? Sampai saat ini kami masih mencari informasi terkait siapa pelaku pelemparannya. Mungkin nantinya diharapkan dari masyarakat ini bisa memberikan informasi atau keterangan-keterangan yang mengarah ke pelaku pelemparan. Kasus pelemparan kaca lokomotif terus diselidiki dan memburu pelaku. Petugas mengimbau kepada warga agar tidak melakukan pelemparan terhadap kereta api yang melintas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, tak dapat mengendalikan laju sepeda motor yang ditumpanginya, dua ibu-ibu menabrak rumah warga di Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, kencangnya kecepatan motor membuat tembok rumah jebol. Beginilah video rekaman CCTV detik-detik terjadinya kecelakaan yang melibatkan sebuah motor metik yang dikemudikan emak-emak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sebuah motor yang melaju cepat di jalur menurun dan langsung menghantam tembok rumah warga hingga bolong. Pengendara dan satu orang penumpang masuk ke dalam warung bersama motornya. Akibatnya, pengendara dan penumpangnya dilarikan ke rumah sakit mengalami patah tulang. Motor diduga mengalami remblong. Menurut warga, kejadian sudah berulang kali terjadi. Jalanan menurun yang cukup ekstrim membuat sejumlah pengendara yang melintasi jalur itu pun harus berhati-hati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, diduga rem tak berfungsi, sebuah truk trailer terlibat kecelakaan beruntun dengan menabrak 6 kendaraan di Jalan Nasional Sukabumi, Bogor, Jawa Barat. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun terjadi kemacetan panjang. Inilah video amatir sesaat setelah terjadinya tabrakan beruntun di Jalan Raya Nasional Sukabumi, Bogor, tepatnya di Tanjakan Pamuruyan, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 6 kendaraan yang terlibat tabrakan rusak parah. Diduga, kecelakaan terjadi akibat rem truk trailer yang bermuatan roda alat berat tidak berfungsi saat melintas di turunan Pamuruyan. Pengemudi hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan yang ada di depannya hingga ringsek. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas dari arah Sukabumi menuju Bogor maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan parah hingga 5 km. Mengalami masalah pada rem, kemudian pada saat di tempat kejadian ini kebetulan jalannya menurun dan belok. Jadi si supir ini sudah tidak bisa menguasai laju kendaraan sehingga menabrak beberapa kendaraan yang Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sejumlah kendaraan mengalami kerusakan berat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, geger seorang pria di Mabuju, Sulawesi Barat mengamuk sambil membawa sebilah panah. Ya, diduga pelaku mengamuk akibat mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras. Beginilah video viral yang terekam warga. Memperlihatkan seorang pria berinisial DW mengamuk sambil membawa sebilah parang. Kejadian terjadi di Jalan Tuna, Kelurahan Kali, Kabupaten Mamuju, menghebohkan warga sekitar. Pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras. Polisi dan warga membujuk pelaku untuk menyerahkan diri, namun pelaku menolak dan melarikan diri ke sebuah warung milik warga sebelum akhirnya menuju ke arah jembatan. Setelah tiba di pinggir jembatan, pria tersebut diduga menceburkan diri ke dalam sungai. Orang laki-laki berinisial DW, umur 35 tahun,
mengamuk sambil membawa barang yang dalam keadaan habis mengkonsumsi minuman keras. Menurut pihak kepolisian, saat ini pelaku sudah berhasil ditemukan oleh petugas. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kendaraan motor sport pelajar SMK di kota Surabaya menabrak seorang kakek hingga tewas. Ya, saat diamankan, pelaku rupanya tidak memiliki SIM. Tapi aku nggak kayak tahu melakukan atau ya Allah. Rekaman kamera pengawas perlihatkan detik-detik pengendara sepeda motor sport yang merupakan anak SMK alami kecelakaan di Jalan Raya Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku menabrak seorang kakek yang sedang menyeberang jalan. Korban terseret hampir 5 meter sebelum meninggal dunia. Menurut pengakuan pelaku, korban tidak memperhatikan jalan saat akan menyeberang sehingga langsung tertabrak. Korban adalah lansia 83 tahun. Pulang dari sekolah dari arah utara ke selatan. Posisi korban bapak tua rencana mau nyebrang, terus tidak lihat kanan kiri. Saudara Rizky melihat tapi ngerem nggak nututi karena remnya kurang pakem, akhirnya menabrak. Posisi masih di pinggir jalan. Pelaku jalani pemeriksaan di kantor polisi, sementara jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safi'i, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kebakaran melanda 4 bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal di Jalan Karet Pedurenan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas. Kobaran api dengan cepat membakar di Jalan Karet Pedurenan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha oleh warga. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 35 personel ke lokasi kebakaran. Menurut keterangan saksi, peristiwa kebakaran ini bermula saat warga hendak memasak, namun diduga terjadi kebocoran pada tabung gas. Api pun dengan cepat membesar dan langsung membakar 4 bangunan semi permanen. Awal mula api berasal dari kebocoran tabung gas dan oleh pemilik warungnya sudah diusahakan pemadaman, tapi dengan karung basah tapi tidak bisa, lalu dengan menggunakan apar tidak bisa, lalu api cepat membesar. Ini hampir ada warung, ada rumah makan dan juga hampir semuanya pedagang semua. Dan rumahnya semi permanen. Totalnya ada berapa bangunan? Untuk total bangunan seluruhannya tadi ada 1, 2, 3, 4 bangunan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.